Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, teman-teman pejuang NIP CPNS? Semoga semuanya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal SKD CPNS tentang tes wawasan kebangsaan, tentu saja bersama saya Coach Ahmad Jamaluddin, tetap di Jamalnet. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang TWK, di mana TWK ini merupakan salah satu bagian dari poin penting yang perlu kita pelajari dalam menjawab soal-soal SKD CPNS. Nah, sebelum kita masuk ke soal, saya ingin memberitahukan dulu beberapa bagian atau beberapa poin-poin penting yang teman-teman perlu ketahui ketika ingin belajar soal-soal TWK. Di sini, teman-teman melihat tes wawasan kebangsaan ini terbagi ke dalam beberapa poin-poin penting yang teman-teman perlu pelajari. Poin-poin tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Poin-poin inilah yang kemudian akan dibuat ke dalam soal-soal HOTS yang kemudian akan dilemparkan ke dalam bentuk soal yang akan dijawab oleh teman-teman pada saat mengikuti seleksi kompetensi dasar CPNS. Nah, pada topik kali ini kita akan fokus membahas tentang tes wawasan kebangsaan pada bagian Pancasila. Nah, pada bagian Pancasila ini kita akan membahas beberapa soal dan teman-teman akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab soal tersebut. Jadi saya akan pindahkan slide-nya ketika sudah cukup waktunya 1 menit. Kalau teman-teman sudah siap, ya, saran saya siapkan jawabannya, tulis di kertas. Untuk penilaian tes wawasan kebangsaan ini, kalau benar poinnya 5, kalau salah poinnya 0. Oke, saya ulang, kalau benar poinnya 5, kalau salah poinnya 0. Oke, kalau teman-teman sudah siap, kita akan masuk ke soal yang pertama. Saya akan bacakan dan teman-teman silahkan jawab. Yang pertama, masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, dan E. Instrumen bangsa. Silakan dijawab, masih punya waktu 30 detik. Oke, 10 detik lagi kita akan pindah ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongannya, ataukah E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Silakan dijawab, masih ada waktu 30 detik. Sepuluh detik lagi. Oke, kita pindah ke soal nomor 3. Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia kecil, atau E. Panitia 9. Silakan teman-teman menjawab, masih ada waktu 30 detik.
10 detik lagi, soalnya akan kita pindahkan ke soal nomor 4. Oke, kita pindah ke soal nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, ataukah E. Cita-cita negara. Silakan teman-teman menjawab, waktunya masih ada 30 detik. Oke, 10 detik lagi kita akan pindah ke soal yang terakhir ya. Kali ini hanya 5 nomor dulu, nanti kita akan bahas lagi poin yang lainnya di kesempatan berikutnya. Nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ataukah E. TAP MPR. Silakan, masih ada waktu 30 detik untuk menjawab. Sepuluh detik lagi kita akan pindah ke pembahasan. Oke teman-teman, setelah ini ya silahkan cocokkan jawaban teman-teman dengan jawaban yang akan kita bahas. Kalau benar kasih poin 5, kalau salah kasih poin 0. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, atau E. Instrumen bangsa. Nah, silakan teman-teman lihat jawabannya di sini. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Nah, di sini teman-teman semua, salah satu cita-cita bangsa atau salah satu cara berpikir yang ditanamkan terhadap masyarakat Indonesia yang perlu kita miliki adalah Pancasila, di mana Pancasila di sini merupakan sebuah ideologi yang ada pada masyarakat Indonesia. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Pancasila berperan sebagai ideologi negara. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk dalam salah satu fungsi ideologi. Nah, teman-teman kita langsung lihat jawabannya di sini. Ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar dicita-citakan bersama agar apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Nah, teman-teman melihat di sini jawaban yang paling tepat adalah B, menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Kita ketahui ideologi kita ya, ideologi Pancasila, kita memiliki banyak perbedaan dan kita juga memiliki cita-cita bersama, di mana fungsi ideologi di sini yang kita harapkan adalah agar ideologi tersebut dapat menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia kecil atau E. Panitia 9. Nah, teman-teman, di sini kita lihat penjelasannya.
Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 beranggotakan antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subagjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, teman-teman, panitia yang dibentuk ya, yang disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan oleh panitia yang merumuskannya, yang dimaksud di sini adalah panitia 9. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila sebagai A. ideologi bangsa, B. falsafah bangsa, C. instrumen bangsa, D. dasar negara, atau E. cita-cita negara. Nah, teman-teman, kalau kita membahas tentang peraturan, nah maka di sini yang paling tepat adalah D. dasar negara. Kenapa dasar negara? Karena sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia, sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi di sini peran Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya adalah delta. Nomor terakhir atau nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, atau C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, atau D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, atau E. TAP MPR. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun ya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi. Mari kita lihat bunyinya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat, dan terakhir sila kelima, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman, ketika ditanya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum di mana? Tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Charlie. Kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 0. Oke, teman-teman, itu tadi soal terakhir. Nah, dari saya tipsnya adalah perbanyak latihan soal-soal, terutama soal-soal TWK. Di mana untuk TWK sebaiknya teman-teman memahami sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Ingat, memahami, bukan menghafalnya. Karena kalau menghafalnya, ketika teman-teman nanti muncul soal dengan maksud yang sama tapi dengan soal yang berbeda, maka teman-teman akan bingung. Tapi ketika teman-teman memahami sejarahnya, ya misalnya apa yang terjadi, apa yang memicu sehingga terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia, terus apa yang terjadi, kapan dibentuknya Panitia 9, itu terus proklamasi, dan itu kan sebuah cerita yang berurutan. Nah, silakan teman-teman memahami cerita itu berdasarkan urutannya, bukan menghafalkan satu persatu. Karena kalau teman menghafalkan satu persatu itu mungkin akan bingung. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu dulu yang bisa kita share untuk kali ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya yang sudah menonton di Jamalnet. Seperti biasa, terakhir dari saya, mimpi boleh tidak jelas, tapi impian harus jelas. Semoga teman-teman semua sukses dalam menempuh cita-cita menjadi ASN, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like kalau suka. Kalau tidak suka boleh di dislike. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Ahmad. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.